قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. Ya, anak-anak ustazah, tadi ustazah sudah sebutkan fungsi-fungsinya. Sekarang, itu fungsi-fungsi lembah yang sudah Allah ciptakan di atas muka bumi ini. Sekarang ustazah mau sebutkan. Anak-anak ustazah perlu tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan lembah itu di atas muka bumi. Kemudian Allah juga menciptakan lembah-lembah yang nantinya ada di negeri akhirat. Nanti ketika hari pembalasan atau yang disebut dengan Yaumul Jaza, hari di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala membalaskan seluruh amal kebaikan dan amal keburukan setiap dari hamba-hambanya. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan lembah-lembah di dalam neraka khususnya, ya. Salah satunya di dalam neraka Jahanam itu ada yang dinamakan dengan lembah kesedihan. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis, ta'awwadzu billah min jubbil huzni. Wahai sahabat-sahabatku, berlindunglah kalian kepada Allah min jubbil huzni, dari lembah kesedihan. Para sahabat bertanya kepada Rasul, wa ma jubbul huzni ya Rasulullah? Apa itu lembah kesedihan ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, wadin fi jahannam. Lembah kesedihan itu adalah satu lembah yang berada di neraka Jahannam. Yata'awwadhu minhu jahannam kulla yaumin 400 marrat. Neraka Jahannam berlindung kepada Allah, meminta dijauhkan dari lembah itu kepada Allah kulla yaum, setiap hari, 400 marrat, 400 kali. Dalam riwayat yang lain 70 marrah, 70 kali. Artinya lembah ini adalah lembah yang sungguh sangat mengerikan. Sampai neraka Jahannam pun berlindung kepada Allah dari lembah itu. Tidak mau lembah itu ada di dalam lingkungannya. Para sahabat kemudian bertanya kepada Rasul, wa man yadkhuluha ya Rasul? Ya Rasul, gerangan siapa yang akan memasuki lembah itu? Begitu mengerikan itu lembah, sampai neraka Jahannam berlindung kepada Allah ratusan kali setiap hari dari lembah itu. Kira-kira siapa ya Rasul yang akan masuk ke lembah itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, uidda lil qurra, kata Rasul, uidda lil qurra al mura'in fi amalihim. Lembah ini disiapkan oleh Allah untuk para ulama, untuk para pembaca Quran, yakni al-qurra ay al-ulama. Lembah ini Allah peruntukkan untuk para ulama, ulama-ulama yang riya, yang amalnya tidak karena Allah, yang amalnya ingin dilihat, ulama-ulama yang mencari dunia, ulama-ulama yang mencari popularitas, ulama-ulama yang mencari jabatan dengan ilmunya, ulama-ulama yang tidak karena Allah, ingin dilihat, ingin didengar, ingin mendapatkan kedudukan di tengah-tengah manusia, bukan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasul menambah penjelasan, wa inna abghadal qurra ilallah alladzina yazurunal umara. Dan sungguh ulama
yang paling dibenci oleh Allah adalah ulama yang senantiasa mengunjungi penguasa-penguasa yang zalim, penguasa-penguasa yang lalim, bukan untuk mengingatkan mereka, bukan untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar, bukan untuk menasihati mereka, bukan untuk mengingatkan mereka dari kemungkaran, bukan untuk mengingatkan mereka dari kezaliman, bukan untuk mencegah keburukan-keburukan yang mereka lakukan, kezaliman yang mereka lakukan, tetapi mereka datang untuk mendapatkan dunianya. Mereka mengunjungi penguasa untuk mendapatkan kedudukan di sisi penguasa. Mereka datang untuk memperkuat kedudukan penguasa itu. Mereka datang kepada penguasa itu justru untuk memperkuat penguasa yang lalim itu, penguasa yang zalim itu. Kata Nabi, ulama seperti itu termasuk kategori Abu Godol Qurra ilallah, ulama yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak ustazah, lembah kesedihan ini adalah lembah yang sudah Allah sediakan untuk siapa nak? Untuk orang-orang yang berdosa tentunya ya. Untuk orang-orang yang berdosa. Berdosa karena apa ustazah? Berdosa karena mereka selalu berbuat riya ya, berbuat riya. Ingin selalu setiap pekerjaannya itu ingin selalu dipuji oleh orang, dilihat oleh orang lain. Di dalam neraka jahanam. Coba bayangin anak-anak ustazah, neraka jahanam aja ya. Itu neraka yang paling dalam, paling jauh tempatnya ya. Kemudian di dalam neraka jahanam itu, neraka yang paling panas, neraka yang paling jauh, Allah juga ciptakan lagi di situ ada lembahnya namanya adalah lembah kesedihan yang Allah sediakan untuk orang-orang yang apa tadi kata ustazah, orang-orang yang suka berbuat riya. Dia melakukan amal solih misalnya ya, dia melakukan amal solih bukan karena Allah, bukan karena ikhlas karena Allah, tapi untuk dipuji sama orang lain supaya dilihat. Misalnya anak-anak ustazah di rumah nih ya, baca Al-Quran, murajaah, kemudian belajar baca, atau belajar materi iman. Kemudian itu semata-mata bukan karena Allah, bukan mau mendapatkan pahala dari Allah, tetapi untuk dilihat kakak misalnya, atau dilihat Umi Abi, supaya dapat pujian, supaya dapat hadiah. Nah, orang-orang yang seperti itulah yang nantinya Allah balaskan dengan suatu lembah yang ada di neraka jahanam, namanya lembah kesedihan. Kemudian ada banyak lagi lembah-lembah nak di dalam nerakanya Allah yang sudah Allah ciptakan bagi orang-orang yang berdosa. Ada lembah khusus untuk orang-orang pezina misalnya. Kemudian ada juga lembah-lembah yang sudah Allah siapkan untuk orang-orang yang selalu mengambil hak orang lain seperti mencuri. Kemudian ada juga lembah yang sudah Allah siapkan untuk para orang-orang, para hamba-hambanya Allah yang suka mencela ya, mencela hamba Allah yang lain dengan perkataannya atau dengan perbuatannya. Maka anak-anak ustazah, mulut yang sudah Allah berikan, tangan yang sudah Allah berikan, mata, semua anggota badan yang sudah Allah berikan itu digunakan dengan baik untuk beramal solih semata-mata cuman karena Allah, ikhlas mengharapkan pahala dari Allah, supaya nanti ketika Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengembalikan kita semua ke negeri akhirat, kita menjadi orang-orang yang beruntung, tidak lagi masuk ke dalam lembah kesedihan atau kepada lembah-lembah yang lain yang sudah Allah ciptakan bagi orang-orang yang berdosa. Baik anak-anak ustazah. Anak-anak ustazah, sekarang ustazah mau sebutkan adab dan akhlak yang harus anak-anak ustazah amalkan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menciptakan banyak sekali lembah yang ada di atas muka bumi ini. Yang pertama itu anak-anak ustazah, adabnya adalah anak-anak ustazah harus sering-sering tafakkur. Sebagaimana kemarin
ketika materi bukit juga seperti itu, harus sering-sering merenungkan bagaimana besarnya ciptaan Allah, hebatnya dan kuasanya Allah sudah menciptakan bukit atau lembah yang sudah Allah ciptakan di atas muka bumi ini, ya. Anak-anak ustazah nanti bisa minta ketika sudah ada rezekinya, minta sama Umi atau sama Abi, Umi, Abi, ana penasaran nih sama lembah yang sudah ustazah jelaskan di dalam materi iman, yuk kita main ke lembah yuk Umi, yuk. Nah, nanti anak-anak ustazah di sana bisa lihat, Masya Allah, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah menciptakan lembah yang sangat indah untuk manusia, untuk tempat tinggal, untuk tempat bertani, untuk tempat untuk beternak ikan, beternak hewan ternak, dan lain-lain, ya. Anak-anak ustazah, kemudian yang kedua adabnya adalah tidak boleh anak-anak ustazah ketika bermain atau ketika ada keluarga atau anak-anak ustazah misalnya nih lagi liburan ke daerah lembah yang dimana di sana Masya Allah, ya, sangat indah, ya, masih sangat sejuk, kemudian daerahnya juga masih sangat terjaga keasriannya. Nah, ketika anak-anak ustazah datang ke sana, tidak boleh mencemarinya dengan sesuatu apapun. Dengan apa misalnya ustazah dicemari atau dirusak alamnya dengan cara kalian membuang sampah sembarangan, ya. Dengan cara membuang sampah sembarangan, tidak boleh seperti itu, ya. Allah sangat tidak suka terhadap orang-orang yang suka merusak, yang suka berbuat dengan semena-mena. Tapi seharusnya anak-anak ustazah ketika Allah sudah menciptakan lembah yang sangat indah, tempat untuk manusia bisa tinggal di sana, bisa dijadikan oleh anak-anak ustazah tempat untuk rekreasi atau liburan, nah, seperti itu harus dijaga, tidak boleh dicemari lingkungannya dengan membuang sampah sembarangan ke dalam sungai-sungai yang ada di daerah lembah tersebut, ya, nggak boleh, ya. Atau misalnya anak-anak ustazah ke daerah lembah, kemudian kan tadi di daerah lembah itu masih banyak perbukitan atau pegunungan yang di sana ada hutan-hutannya. Ketika datang ke sana karena sangat takjub dengan pepohonan-pepohonan yang ada yang banyak jenisnya, kemudian kalian menebanginya atau mengambilnya dengan semena-mena, dengan sembarangan, ya. Tidak boleh seperti itu, tetapi harus dijaga, ya, supaya apa? Supaya bisa terus dinikmati oleh manusia. Kemudian anak-anak ustazah, adab yang selanjutnya setelah bertafakur, kemudian menjaga lembah yang sudah Allah berikan, yang ketiga adalah anak-anak ustazah harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah, ya. Harus banyak-banyak bersyukur. Salah satunya bersyukur dengan apa anak-anak ustazah? Bersyukur dengan mengucapkan apa? Misalnya Masya Allah. Masya Allah itu artinya apa, nak? Masya Allah itu artinya Maha Suci Allah yang sudah menciptakan lembah ini dengan sangat indah. Kemudian bersyukur, ya, terhadap kenikmatan lembah yang sudah Allah ciptakan. Anak-anak ustazah tahu nggak bahwa sifatnya manusia itu, ya, sifatnya siapa, nak? Sifatnya manusia itu dia tidak akan pernah cukup, tidak akan pernah merasa cukup. Misalnya anak-anak ustazah dikasih satu buah gunung yang dimana gunung itu adalah terbuat dari emas, ya. Isyah, ya, anak-anak ustazah atau manusia ini tidak akan pernah puas. Dia akan terus mencari. Mana ya kira-kira gunung yang ada lagi emasnya? Ana pengen dapat 2 lagi, ana pengen dapat 3 lagi, ya. Nggak pernah merasa cukup, ya. Maka dari itu dikatakan di dalam hadisnya Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, sampai-sampai manusia itu baru merasakan cukup sampai dia masuk ke dalam tanah. Artinya apa? Sampai meninggal, ya. Sampai meninggal baru dia merasakan kenikmatan yang sudah Allah berikan itu, merasa cukup. Maka dari itu anak-anak ustazah karena sudah belajar harus ingat kalau sudah ada kenikmatan yang sudah Allah berikan itu harus banyak-banyak bersyukur, nggak boleh kufur atau malah mau lagi, tetapi bersyukur dulu baru berusaha untuk mendapatkan
dan yang lain ya. Baik anak-anak ustazah.